Record ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai penerapan metode Scrum untuk pengembangan sistem informasi di bidang kesehatan. Adapun dari kelompok kami ini beranggotakan Angelika Elvira Anggreni, Wurinur Afifah, Alvina Rahmadila, dan saya sendiri Marcella Mendisalani. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan mengenai pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, tujuan, dan juga ruang lingkup. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini, Scrum sendiri adalah model untuk metodologi Agile dalam manajemen pengembangan proyek. Scrum dapat digunakan untuk pengembangan sistem secara umum, pengembangan sistem sebagian, atau proyek internal atau pelanggan. Tujuan utama Scrum adalah inspeksi dan adaptasi. Artinya, mempertimbangkan permasalahan yang ada dan beradaptasi dengan permasalahan tersebut. Penerapan Scrum dalam pengembangan sistem informasi kesehatan meningkatkan efisiensi kerja tim. Proses terstruktur seperti sprint dan Scrum harian memungkinkan semua anggota tim untuk fokus pada tugas yang paling penting, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan produktivitas. Scrum mendukung pengujian berkelanjutan dan umpan balik cepat yang membantu meningkatkan kualitas produk akhir. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk memahami prinsip dasar metode Scrum. Yang kedua, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan Scrum. Yang ketiga, menganalisis penggunaan Scrum dalam bidang kesehatan. Adapun ruang lingkupnya. Ruang lingkup penggunaan metode Scrum di bidang kesehatan mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih efektif, perbaikan dalam proses layanan, manajemen proyek yang efisien, penyesuaian terhadap perubahan, peningkatan mutu produk, dan kerjasama tim yang lebih baik. Oleh karena itu, metode ini bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di berbagai lembaga. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Baik, kita selanjutnya akan masuk kepada materi yaitu metode review kelompok, di mana metode review yang kami gunakan itu mencakup pemilihan jurnal berdasarkan relevansi topik terkait penerapan metode Scrum dengan kriteria tahun publikasi minimal 5 tahun terakhir, serta di pembagian tugas dalam kelompok ini sendiri dilakukan secara sistematis, di mana setiap anggota bertanggung jawab untuk memilih dan mereview satu jurnal yang telah disepakati bersama. Proses dalam pengerjaannya itu dilakukan secara kolaboratif melalui pengumpulan platform Google Docs, sehingga seluruh anggota dapat mengakses dan memantau hasil dari review jurnal yang telah dilakukan. Slide berikutnya. Baik, masuk ke jurnal pertama. Di hasil dari pembahasan, jurnal pertama berjudul Implementasi Metode Scrum pada Website Pendaftaran Pasien Rawat Jalan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu mengembangkan website pendaftaran pasien rawat jalan dengan menerapkan metode pengembangan sistem Scrum. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses registrasi pasien dan meningkatkan efisiensi secara efektivitas pengelolaan data dalam pelayanan kesehatan. Kemudian untuk metode penelitiannya ada pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, kemudian pemodelan website menggunakan UML, dan juga pengembangan website dengan model Scrum. Kemudian untuk hasil penelitian yaitu website pendaftaran pasien rawat jalan berhasil dikembangkan dengan menerapkan konsep Scrum. Fitur yang dikembangkan meliputi pengelolaan master data pasien, master data dokter, master data poliklinik, data pendaftaran, laporan, profil, dan informasi. Penggunaan metode Scrum membuat pengembangan website menjadi lebih efisien dan terstruktur, serta meningkatkan fokus dan arah kerja tim. Kemudian untuk kelebihan dari penelitian ini adalah website yang dikembangkan berhasil mencakup berbagai fitur penting seperti pendaftaran, pengelolaan data, dan laporan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu meskipun fitur-fitur utama seperti pendaftaran dan pengelolaan data tersedia, penelitian ini belum mencakup pengembangan rekam medis elektronik yang disebutkan sebagai kebutuhan di masa depan. Untuk kontribusi terhadap topik yaitu penelitian ini menyajikan model pengembangan yang terstruktur menggunakan Scrum. Tahapan pengembangan website metode Scrum meliputi product backlog, sprint
sprint planning meeting, daily stand-up meeting, sprint review, dan sprint retrospektif. Ini memberikan panduan bagi pengembang sistem informasi lainnya dalam menerapkan metode Scrum secara efektif. Dengan mengembangkan website, penelitian ini memberikan solusi praktis untuk masalah antrian dan pengelolaan data pasien di klinik. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Baik, yaitu lanjut ke jurnal berikutnya, yaitu dengan judul perancangan sistem informasi rekam medis di Puskesmas Pangkalan Berandan dengan metode Scrum yang ditulis oleh Abdul Razak dan kawan-kawan pada tahun 2021. Untuk tujuan dari penelitian ini, membantu Puskesmas Pangkalan Berandan mencatat data rekam medis pasien secara efisien. Sistem ini dirancang untuk mengatasi penumpukan data manual dan mempermudah pencarian data sehingga pelayanan kesehatan lebih cepat dan juga tepat. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, penentuan produk backing untuk identifikasi fitur, sprint planning untuk tahapan implementasi, sprint execution untuk pengembangan interaktif, pengujian dengan uji fungsionalitas dan user acceptance test. Kemudian ada perancangan sistem berbasis web menggunakan Codelnictor 4 dan Misakal. Kemudian hasilnya sendiri itu sistem informasi rekam medis berhasil dirancang sesuai kebutuhan dengan kemampuan mempercepat proses pencarian data, mengurangi resiko. Kemudian sistem ini juga dilengkapi fitur utama seperti data pasien, rekam medis, laporan, dan juga data obat-obatan sehingga mendukung dalam pengelolaan informasi kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian berikutnya itu ada kelebihan dan kelemahannya sendiri, di mana sistem ini tuh antara lain penggunaan metode Scrum yang relevan untuk pengembangan perangkat lunak modern, hasil pengujian yang menunjukkan penerimaan baik oleh pengguna atau user acceptance, serta memberikan solusi langsung terhadap permasalahan di puskesmas. Namun, adapun kelemahannya itu tidak adanya evaluasi jangka panjang sistem dalam pengimplementasiannya, sehingga tidak ada perbandingan langsung dengan sistem manual atau alternatif sistem lain. Serta adapun fokusnya hanya pada aspek teknis tanpa mengkaji dampak sosial atau kebijakan kesehatan terkait. Kemudian adapun kontribusi terhadap topik, jurnal ini tuh memberikan kontribusi signifikan dalam bidang sistem informasi kesehatan, khususnya dalam penerapan metode Scrum untuk pengembangan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian memberikan contoh praktis pengembangan sistem yang dapat direplikasi di puskesmas lain, serta menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan kesehatan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jurnal 3 dengan judul Sistem Informasi Persalinan dengan Metode Scrum tahun 2022 dengan tujuan penelitian yaitu membangun sistem manajemen persalinan dengan metode Scrum, dan dengan adanya sistem ini maka bisa digunakan dalam pendataan pasien dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kandungan serta untuk mengajukan jadwal persalinan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, ada identifikasi masalah, yaitu di sini ada aktivitas dalam persalinan masih manual. Selanjutnya merancang konsep aplikasi, selanjutnya mengumpulkan data dan informasi, selanjutnya mengumpulkan bahan dan data tentang persalinan, dan terakhir desain sistem manajemen persalinan seperti coding, database, flowchart, dan alur diagram UML. Hasilnya yaitu website untuk informasi mengenai persalinan pengguna dapat login dengan menggunakan username dan password. Selanjutnya website berguna untuk melihat informasi pencatatan pemeriksaan, pencatatan jadwal pemeriksaan, pengajuan jadwal, pencatatan histori pemeriksaan. Yaitu kelebihannya, peneliti telah mengetahui tujuan yang jelas dalam pemanfaatan metode Scrum, telah memberikan solusi dalam meningkatkan efektivitas pendataan di puskesmas tinggi raja, dan tahapan penerapan metode telah sesuai dengan kebutuhan. Namun kelemahannya tidak menjelaskan hambatan, evaluasi proses, evaluasi jangka panjang website tersebut. Dan keunggulan dan kelemahan metode Scrum juga tidak dijelaskan, hanya berfokus pada aspek teknis. Selanjutnya itu kontribusi terhadap topik, yaitu artikel ini memiliki kontribusi dalam memberikan informasi mengenai tahapan penggunaan metode Scrum dalam merancang sebuah sistem informasi kesehatan. Selain itu, dengan adanya perancangan sistem maka dapat mempermudah para petugas kesehatan maupun masyarakat dalam mengakses informasi kesehatannya. Baik, izin melanjutkan. Baik, selanjutnya saya izin melanjutkan untuk di jurnal 4 yang berjudul Sistem Informasi Pengingat Jadwal Imunisasi pada Anak Usia Dini menggunakan metode Scrum berbasis Android di bidang Hana Suroyah AM Cup.
Yang pertama, tujuan penelitiannya untuk mengembangkan sistem informasi pengingat jadwal imunisasi berbasis Android yang dapat mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada orang tua balita. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi mengenai jadwal imunisasi. Adapun metode penelitiannya, yang pertama, identifikasi masalahnya untuk mengidentifikasi kendala dalam sistem manual. Studi literatur yang diambil untuk mengkaji penelitian sebelumnya terkait imunisasi dan sistem pengingat. Adapun pengumpulan data yang digunakan melakukan observasi dan wawancara dengan bidan dari orang tua. Dan desain sistem yang digunakan yaitu merancang aplikasi pengingat jadwal imunisasi, dan pengembangan sistem yang dilakukan ialah membangun sistem menggunakan metode Scrum. Adapun pengujian dan implementasinya, menguji aplikasi sebelum diterapkan secara luas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu mengelola jadwal imunisasi secara efektif, mengirimkan pengingat otomatis kepada orang tua 1 hari sebelum jadwal imunisasi melalui SMS Gateway, meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya imunisasi, sehingga diharapkan dapat menurunkan jumlah anak yang terlewat dari jadwal imunisasi. Adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihan penelitian ini memberikan solusi praktis terhadap masalah komunikasi dalam layanan kesehatan, khususnya terkait imunisasi. Metode Scrum yang digunakan memungkinkan pengembangan sistem secara interaktif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dan kelemahan dari penelitian ini terbatas pada satu lokasi praktik bidan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk konteks lain. Ketergantungan pada teknologi SMS bisa menjadi kendala di daerah dengan infrastruktur telekomunikasi yang kurang baik. Adapun kontribusi terhadap topik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknologi informasi dalam sektor kesehatan, khususnya dalam peningkatan layanan imunisasi untuk anak-anak dengan memanfaatkan teknologi SMS. Penelitian ini menunjukkan bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program imunisasi, serta memberikan wawasan bagi penelitian lebih lanjut tentang penerapan teknologi serupa di bidang kesehatan lainnya. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya terdapat hasil diskusi kelompok kami, yaitu untuk kesamaan jurnal. Keempat jurnal yang dianalisis memiliki kesamaan utama dalam penerapan metode Scrum untuk mengembangkan sistem informasi di bidang kesehatan. Metode ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual. Semua jurnal mengutamakan pengembangan sistem berbasis teknologi seperti aplikasi web atau mobile untuk mempermudah akses dan mempercepat layanan. Untuk perbedaan jurnal, pada jurnal pertama yaitu menitik beratkan pada pendaftaran pasien rawat jalan melalui website. Jurnal kedua yaitu merancang sistem rekam medis digital untuk mempercepat pencarian dan pengolahan data medis pasien. Selain itu, platform yang digunakan juga beragam seperti PHP untuk aplikasi web dan React Native untuk aplikasi mobile. Selanjutnya, jurnal ketiga berfokus pada sistem informasi persalinan berbasis Scrum untuk mempermudah pencatatan data pasien, persalinan, dan pengajuan jadwal. Untuk jurnal keempat, mengembangkan sistem pengingat imunisasi berbasis SMS Gateway dengan fitur notifikasi untuk orang tua. Baik. Baik, untuk kesimpulannya yaitu metode Scrum terbukti efektif dalam pengembangan sistem informasi di bidang kesehatan seperti untuk sistem persalinan, pengingat imunisasi, pendaftaran pasien, dan rekam medis. Penerapan Scrum meningkatkan efisiensi, mengatasi kendala proses manual, risiko kehilangan data, dan keterbatasan akses informasi. Kemudian untuk rekomendasinya, untuk rekomendasi yang pertama adalah meningkatkan dan mengembangkan implementasi. Jadi untuk menerapkan metode Scrum dalam pengembangan sistem informasi kesehatan di semua tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan integrasi sistem seperti pendaftaran pasien, rekam medis, imunisasi, dan manajemen persalinan. Untuk yang kedua, melaksanakan pengujian dan evaluasi keberhasilan serta keamanan. Pengujian sistem perlu dilakukan di lingkungan klinik atau rumah sakit nyata untuk memastikan keandalan dan skalabilitasnya. Keberhasilan implementasi dapat diukur melalui analisis durasi pengembangan, kepuasan pengguna, dan efisiensi layanan. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu pelatihan dan dukungan pengguna. Keberhasilan implementasi memerlukan pelatihan untuk tenaga kesehatan dan pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan efektif. Untuk
Untuk rekomendasi yang keempat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, kolaborasi antara pengembang, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.